Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming rupanya ikutan juga mengunggah momen ketika dia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 kemarin. Kehadiran Gibran ini menjadi sorotan karena dalam momen itu dia bertemu dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan juga Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Momen ini menyedot perhatian publik. Wah, foto-fotonya, video-videonya bertebaran di media, bahkan di media sosial ini malah jadi pembahasan yang khusus ya. Karena inilah untuk pertama kalinya Gibran bertemu dengan Megawati setelah dia dipecat sebagai kader PDIP. Sementara pertemuan dengan Tri Sutrisno menjadi sangat menarik karena hari Jumat tanggal 30 Mei itu berapa? 3 hari sebelumnya Pak Tri menyatakan dia merestui gerakan para purnawirawan dan prajurit TNI untuk mengirim surat ke DPR yang berisi 8 poin, dan salah satu poinnya yang langsung berkaitan dengan Gibran yang mendesak agar MPR itu memakzulkan Gibran Rakabuming. Dalam konteks inilah sesungguhnya kedua tokoh itu sekarang menjadi setru politik Gibran dan bapaknya Joko Widodo. Jadi kalau ada dua setru politik bertemu dalam satu meja gitu, ini kan tentu saja sangat menarik, dan yang menjadi perhatian publik pada waktu itu adalah gestur tubuhnya ya. Karena memang terkesan sekali bahwa Gibran itu walaupun dia hadir di situ, tetapi dia terkesan sekali bahwa dia bukan bagian dari mereka-mereka yang ada di situ. Kira-kira begitulah ya. Ada 4 foto yang diunggah Gibran di akun resminya. Ini saya lihatnya di Instagram Gibran @gibran_raka_buming raka. Foto pertama ketika dia bersama dengan Prabowo dan Megawati. Prabowo tampak sedang berbincang dengan Megawati. Gibran berdiri di samping Megawati. Namun ini walaupun dia berdiri di samping Megawati, tampak dia tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut karena kelihatan dari tatapan matanya yang seperti biasa sayu tapi menerawang jauh gitu ya. Tidak ada bondingnya dengan Prabowo dan Megawati. Di narasinya dia menulis begini. Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI kelima sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 M. Yusuf Kala. Foto kedua ya ini yang saya kira yang paling menarik ya, cukup ikonik ini karena Gibran tampak menyalami Tri Sutrisno sambil membungkukkan tubuhnya cukup dalam. Ini khas Gibran ya. Dia kalau salaman pasti begitu gayanya, bungkuk habis begitu ya. Dan ini disaksikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, narasinya ini standar saja sebenarnya. Foto ketiga dan keempat ini sama ya. Mereka ini duduk di holding room. Gibran duduk berdampingan dengan Prabowo dan tepat berhadapan dengan Tri Sutrisno yang duduk berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri. Itu foto yang ketiga. Foto yang keempat ini sama tapi dengan sudut pandang atau angle yang berbeda diambilnya. Narasinya sama. Foto-foto ini menunjukkan momen yang berbeda dari beberapa foto maupun video yang sudah beredar sebelumnya ya, yang diunggah di akun media sosial Prabowo antara lain ya. Di akun media sosialnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo juga ada, tapi lebih pada angle bagaimana Prasetyo terlibat dalam perbincangan bersama dengan Presiden Prabowo dan Megawati. Nah, tapi yang Pak di foto-foto yang beredar sebelumnya itu memang termasuk yang diunggah di akun media sosialnya Prabowo, memang sangat terkesan bahwa Gibran itu tidak dilibatkan dalam pembicaraan karena Pak Prabowo tampak sangat akrab dengan Megawati, sementara Gibran ya kikuk gitu ya. Prabowo itu bahkan jalan berdampingan dengan Megawati, maka dia tampak mempersilahkan Megawati jalan di depan sebelumnya begitu ya. Ini Gibran berjalan di belakangnya. Ini kelihatannya mungkin berkaitan dengan protokolernya, ya walaupun Gibran wakil presiden, Megawati sekarang sudah tidak menjabat lagi di pemerintahan, tapi dia adalah ketua dewan pengarah dari BPIP. Mungkin itu yang maksudnya. Atau soal senioritas saya kira ya. Ibu Megawati kan pernah menjadi presiden, jadi dia jalan berdampingan dengan Pak Prabowo, sementara
Gibran berjalan di belakangnya. Nampak sekali memang Gibran canggung dan seperti bukan bagian dari komunitas itu. Saya kira ini pasti berkaitan dengan ya faktor usia yang sangat jauh dan juga interaksi yang selama ini terjalin di antara mereka. Ya pasti kan kalau orang seperti Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah berkomunikasi lama, sudah berhubungan cukup lama, bahkan sobat gitu kalau Ibu Megawati menyebutnya. Demikian juga Pak Tri. Pak Tri ini kan selain dia pernah menjadi wakil presiden, Panglima TNI, ini yang jadi seniornya Pak Prabowo, dan pada waktu sebelumnya dia juga pernah menjadi ajudannya Pak Harto, itu tentu saja Prabowo juga cukup kenal dekat dengan Pak Tri. Bahkan dalam berbagai interaksinya kan selama ini Pak Prabowo menunjukkan dia sangat hormat terhadap mantan wakil presiden Tri Sutrisno itu. Tapi kalau Anda kemarin membaca komentar-komentar dari netizen, ya kebanyakan mereka memang mengaitkan dengan konstelasi politik di antara mereka. Ini kan sekarang memang Pak Prabowo dengan Gibran itu satu paket dan ini berkoalisi lah dengan Pak Jokowi begitu Pak. Karena Pak Jokowi ini yang jadi yang memenangkan seperti diakui oleh Pak Prabowo yang memenangkan pemilu Pilpres kemarin itu ada peran Pak Jokowi yang sangat besar. Tapi kan perkembangan terbaru ini menunjukkan sangat yang menarik ya. Ini kontestasi diam-diam itu antara Pak Prabowo dengan Jokowi sudah mulai berlangsung. Sementara kemudian Pak Prabowo juga kelihatannya sudah mulai merangkul Ibu Megawati yang sekarang ini menjadi musuh politik dari Pak Jokowi. Konstelasinya saya kira itu ya di situ ditambah lagi ini jadi ramai dengan kehadiran Pak Tri dan para purnawirawan jenderal dan prajurit TNI yang mendorong agar Gibran dimakzulkan. Jadi ini saya kira yang membuat foto-foto atau video yang beredar itu dari sisi gestur itu kemudian banyak mendapatkan komentar. Tapi kalau kita membaca di komentar-komentar di unggahan foto di akunnya Gibran ini tampak sekali dibanjiri oleh para buzzer ya atau pemujanya para tidak semua buzzer saya kira pasti ada juga pemuja para Gibran gitu. Tetapi saya jamin kalau Anda bukan pendukung, apalagi pemuja Gibran, pasti Anda ampun-ampunan deh membaca komentar-komentarnya. Saya ajak Anda untuk menyimak beberapa komentarnya ya. Nggak terlalu banyak ya, jangan khawatir. Misalnya ini saya baca ya, Rifki Radityo, dia berkomentar begini, meskipun dua orang tua di depannya meragukannya, tapi tetap hormat. Sesungguhnya adab lebih penting daripada ilmu, Mas Gibran. Oh, dengan tanda love. Dan kemudian di situ reply-nya luar biasa banyak sampai 134 reply. Tapi saya bacakan komentar-komentar pendukungnya dulu. Ada juga Arnold DPO itu kemudian terbaik. Ada juga Om Maji, Wapres Gibran dan Presiden Prabowo is the best dan keren lah hihi. Hura gitu ya. Kemudian Yuma_Okta. Mas Gibran kamu benar-benar anak yang baik. Masio yang tuwek-tuwek itu sering nyinyir tapi kamu tetap menghormati. Berikan tepuk tangan salut gitu ya. Kemudian ada jasa editfoto.id, tombol wapres terbaik. Wah, ini kelihatan ini para buzzer nih, biasanya seperti itu ya. Kemudian juga OB23, betapa semakin menyala Mas Wapresku. Dan juga Yuni_Sukarli, semangat Mas Gibran, tarik napas panjang dan istighfar. Panjenengan lebih mulia dan sah dipilih rakyat. Waduh. Ada juga tetaplah rendah hati Mas Wapres, ini Ismi_Soe. Biarlah mereka selalu meremehkanmu, kamu tetap semangat menatap masa depan, berpikir jauh ke depan untuk Indonesia jaya. Karena saya yakin garis tangan Tuhan yang membawa Mas Wapres sampai saat ini. Ini oke ya, seru banget ya komentarnya ya. Nesti Julian Ria, Masya Allah, Mas kamu tetap Wapres yang aku pilih sepaket sama Pak Prabowo. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua. Nah ini juga ada yang Art 13 RC, Wapres terbaik sepanjang masa Indonesia, hidup Jokowi, tagarnya begitu. Ini bahasanya Adi Armando ini ya, yang terbaik sepanjang masa. Kemudian ada Lukas_Manalu. Tri Sutrisno mantan ajudan jadi wapres karena dipilih Soeharto, Mas Gibran jadi wapres karena dipilih rakyat. Saya nggak bacakan terlalu banyak lagi ya, pasti nanti Anda protes pada saya. Tapi silakan, tapi kalau penasaran silakan baca di situ ya. Akun media sosial Gibran ini memang sangat khas ya. Hampir semua unggahannya berisi puja-puji dari para buzzernya. Dan ini kelihatannya memang sudah disiapkan soal itu ya. Ini kan jadi mainan khas lama dari Jokowi dulu. Juga andalannya itu para buzzer. Kalau dulu termasuk juga lembaga survei ya. Sekarang ini mungkin lembaga survei masih terpecah-pecah gitu. Tapi nantinya pada suatu saat pasti nanti akan menyatu itu pada Gibran ya.
seperti sama halnya ketika eranya Jokowi sebelumnya begitu. Dan kali ini tampaknya Gibran dan tim medianya sudah cukup siap ya mengantisipasi jangan sampai lagi terjadi banjir dislike dan bulian seperti saat dia dulu membuat konten yang cukup serius di channel YouTube-nya ya. Wah, kan Gibran beberapa waktu yang lalu dia membuat konten-konten yang cukup serius, bicara soal anak muda, bicara soal bonus demografi, hilirisasi dan sebagainya. Dan waktu itu Anda masih ingat ya bagaimana dia dibanjiri dislike. Dan konyolnya kan kemudian setelah itu konten kedua disiapkan, ternyata kemudian buzzernya dikerahkan rame-rame untuk like. Tapi konyolnya itu antara yang viewer atau yang menonton dengan yang like itu lebih banyak like-nya. Kelihatan sekali kalau dikerahkan. Kali ini kelihatannya lebih cukup rapih ya. Karena cukup berimbang, mayoritas memang komentar-komentarnya itu memuja-muji Gibran, tetapi kemudian di reply-nya itu banyak sekali juga yang masih kita sebut sebagai hatersnya Gibran begitu. Mungkin ini mereka-mereka yang berkomentar ini apa ya nggak kuat gitu ya dengan dengan komen dari para buzzer yang tadi saya sebut narasinya ampun-ampunan itu ya. Saya ambilkan saja misalnya dari unggahan yang paling atas ya, yang Rifki Radityo tadi, yang meskipun dua orang tua di depannya melakukan tapi tetap hormat. Sesungguhnya adab lebih penting daripada ilmu Mas Gibran. Itu reply-nya cukup banyak, sampai ada 134 reply. Kemudian ini komentar-komentarnya banyak sekali yang memuji, membenarkan. Misalnya begini ya, Riswanda.argi. Pantaslah dia dipilih 58% masyarakat setuju ente kenapa nggak suka. Ente jumlahnya sedikit nggak usah sok keras. Berani ente lawan mayoritas rakyat Indonesia. Ha? Katanya begitu. Saya ambilkan saja dari reply terhadap cuitan Arnold di PO ini ya. Di situ misalnya Ardianto 4772. Dia bilang biasa aja, apa yang terbaik? Terbaik itu kalau bisa mewujudkan 19 juta lapangan pekerjaan sesuai omongan doi dulu. Gimana sih Antum? Kata dia. Kemudian juga ini kata si otak kosong terbaik itu. Kemudian ada juga yang bilang begini nih. Di sini Tanah Karo banyak kok kerjaan. Kalau soal kerjaan nggak cuma harus duduk di kantor kan, di ladang juga banyak kerjaan. Ini mulai rame dia. Di sini saling mengomentari gitu ya. Tapi secara umum memang isinya semua puja-puji terhadap Gibran. Ini sukses dalam kali ini ya. Rupanya sudah diantisipasi, jangan sampai banyak komen-komen yang negatif gitu. Memang ini ya Gibran dan bapaknya Pak Jokowi itu saat ini tengah menghadapi soal yang sangat serius ya. Tentu saja ijazah palsu Pak Jokowi yang sampai sekarang ternyata malah setelah dinyatakan asli oleh Barreskrim masih terus berlarut dan malah orang makin nggak percaya. Dan juga tentu saja yang sangat berat buat Gibran adalah soal desakan agar Gibran itu dimaksudkan. Yang ini nggak main-main loh, yang menyampaikan ini para purnawirawan termasuk Pak Atri yang merestui. Inilah yang disebut oleh politisi dari PDIP Komarudin Watubun bahwa itu bukan abal-abal. Kalau ini bukan yang ngomong kan bukan relawan, katanya ini adalah para purnawirawan. Jadi dia mendorong agar Presiden Prabowo secara serius menyikapinya gitu. Dan satu lagi di tengah situasi semacam ini hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu malah makin mesra gitu. Bahkan itu Megawati dalam pidatonya sebagai Ketua Dewan Pengarah menyebut hubungannya dengan Prabowo itu sebagai sobat. Kita agak sulit untuk membaca wajah Gibran itu karena memang ekspresinya selalu datar seperti itu ya. Tapi memang kelihatan sekali dia tidak cukup nyaman dalam situasi semacam ini. Mungkin dia akan lebih nyaman kalau dia turun ke bawah, ketemu rakyat, bagi-bagi susu dan sebagainya. Tempat dia memang seperti itu ya. Kalau terus dipaksakan semacam ini, saya kira ini akan menambah tekanan psikologis yang cukup berat terhadap Gibran. Sementara Pak Jokowi sendiri memang sekarang ini terlihat under pressure. Ini kan sekarang ini publik menyoroti adanya bercak-bercak hitam baik di wajah maupun di lehernya Pak Jokowi, dan itu disinyalir itu sebagai bagian dari sebagai bagian tekanan psikologis terhadap Pak Jokowi yang dia sekarang kelihatan stres menghadapi situasi semacam ini ya. Saya kira memang Pak Jokowi itu berarti ya dia masih normal ya kalau dia masih stres menghadapi situasi semacam ini. Siapa sih yang tidak stres ya, masih terus ingin cawe-cawe, anaknya ingin jadi presiden tapi serangan bertubi-tubi datang dari berbagai penjuru. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.